pernah nyontek. Aku tuh kan dulu seperti mereka. Masa lulusan mana, Dek? Di kampus malah dosen ya, supaya tetap muda. Seriusan? Seriusan. ITB ini nggak paham saya. Kira-kira seperti itu. Sudah kuduga. Jangan khawatir. Sejujurnya, ya. Oh my god. Maksudnya ya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat baik, ketemu lagi dengan saya Yogi Ahmad Fajar di The Podcast Jabar TV. Alhamdulillah hari ini episode kali ini kita kehadiran seorang akhwat. Selama ini kita ikhwan mulu ya, cowok mulu gitu. Nah sekarang ada ceweknya. Teh Gantina Rahma Putri. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kang. Alhamdulillah. Teh Gantina ini teman saya. Kalau nggak Apa ya? kalau ngaku temen ya, Teh Gantina ini banyak ininya lah, banyak baiknya ke saya. Dulu pas waktu di tahun 2017 ya, kita ada campaign Dompet Duafa Pertama Jabar. kali ya? Teh Gantina saya ajak, mau nggak Teh jadi volunteer ngajak orang-orang zakat, jadi ambasador duta ya, duta Ramadan waktu itu, dan alhamdulillah bersedia. Aduh. Sama waktu itu Kang Ebit, Ebit sama Kang Atep. Dan Kang Atep sekarang nyalon. Aduh, iya bener, aku udah lihat ininya. Aduh. Wah ini jalan ya, luar biasa. Teh Gantina ini bisa nebak gak dari wajahnya ini siapa gitu? Dosen, saudara-saudara, sobat baik. Dosen ITB. Dan tahu apa dosen apa? Matematika. Bayangin. Ada integral. Atau itu kan ada matriks ya. Aduh, Masya Allah. Teh, ITB masih pelajaran jarak jauh? Alhamdulillah. Masih? Sampai akhir tahun ini masih. Jadi semester ini full semuanya PJJ. Online sih kita. Online. Termasuk mahasiswa baru? Iya, penerimaan mahasiswa barunya aja di YouTube. Ya Allah, gak kebayang ya kita ya masa pandemi kayak gini tuh serba ini gitu. Dan bagi Teh Gagan selaku, ini saya manggilnya Teh Gagan ya karena panggilannya Teh Gagan gitu. Namanya kan Gantina Rahma Putri, tapi panggilan akrab beliau ini Teh Gagan. Iya. Teh Gagan berarti selama pandemi ini memang dari bulan Maret ya? Dari bulan Maret atau dari bulan apa? Udah mulai PJJ? Maret Jalan sih. jauh. Begitu waktu itu kayaknya keputusan pemerintah ya. PSBB langsung ITB sih memutuskan untuk langsung semua jurusan, semua fakultas. Ya, waduh, kalau saya waktu itu agak kocar-kacir ya. Karena kan belum pernah menyiapkan materi untuk online ya. Jadi langsung nyiapin alat-alatnya, materinya, persiapannya. Nah, sebagai dosen, Teh Gagan sendiri gimana menyikapi pas awal pas tadi shock ya. Woi, apa-apaan ini PJJ gitu. Sebenarnya yang paling aduh ini mahasiswanya dengerin aku nggak ya gitu. Oh, oke. Khawatirnya mereka ada kesulitan sinyal atau ya mereka juga ada kesulitan device-nya gitu. Terus kalau di kelas aja kan gimana nanti online nggak bisa melihat mukanya satu-satu gitu. Tapi Teh Gagan punya aturan nggak sih pasti Zoom via Zoom atau via Google Meet? Ada aplikasinya Microsoft Teams. Oh dari ITB? Dari ITB sama ada Webex gitu. Nah itu Teh Gagan punya aturan sama nggak sih dengan di pas waktu offline gitu? Ya manggilnya ke mahasiswa apa? Adik-adik? Adik-adik. Bukan anak-anak ya. Aduh. Supaya tetap muda. Ya masih muda Teh Gagan nih, seumuran kita. Ya. Emang bener gitu? Enggak. Masih sepuhan dirimu. Gak maksudnya tuh ya masih deket-deket lah, beda 3 tahun 4 tahunan lah kita tuh. Maksudnya masih manggilnya adik-adik ya ke mahasiswa tuh ya? Iya masih adik-adik. Soalnya adik saya juga kan anak kuliah, jadinya ya saya panggil adik juga. Oh iya benar. Ya itu gimana tuh? Apakah menyamakan aturan main di kelas waktu offline atau memang ada perubahan sedikit di waktu online? Ada perubahan. Ya karena tidak ya kasihan kan mahasiswa kalau misalnya mereka diminta untuk on camera, jadi videonya dinyalain gitu.
lalu audionya juga dinyalakan, nanti konsumsi kuota internetnya kan akan besar sekali. Jadi waktu itu nggak apa-apa, kameranya ditutup, audionya ditutup, tapi tentu saja jadi kayak ada tugas-tugas tambahan hanya untuk memastikan mereka ada di situ, atau kalau mereka tidak ikut, mereka lihat rekaman dan bisa mengerjakan tugasnya gitu. Tenang saja, kalau matematika itu nyontek ketahuan. Masa? Seriusan, kuis terakhir aja ada beda yang ya? Beda ya matematika waktu SMA, waktu kuliah beda ya? Kayak ya misalnya dari sama dengan yang satu ke sama dengan yang lain itu kan harus jelas gitu, harus masuk akal. Ini kadang kalau melakukan kecurangan nanti akan sangat terlihat. Jangan khawatir, jangan coba-coba cetek. Anda baik sekali ya, Gagan. Pengertian sekali bahwasanya. Nggak apa-apa, nggak ada videonya, terus nggak ada apa lagi suaranya gitu, di mute gitu, karena kuota terus ininya. Anda sepeduli itu ya ke mahasiswa ya? Oh ya, tentu saja. Mengajar itu kan bukan hanya transfer ilmu, tapi ada banyak hal ya. Bisa dibilang karena kita sama-sama Muslim, ya itu kan ladang dakwah kita juga kan gitu. Ya banyak yang bisa dilakukan sebagai pengajar. Berarti ini beruntung banget nih mahasiswa ITB jurusan matematika diajar Teh Gagan tuh bukan dosen killer berarti. Atau emang dosen killer tapi berbalut. Gimana? Mohon maaf, tetap aja kalau mereka melanggar, misalnya pernah tuh ada waktu tidak online ya, waktu offline ada yang nyontek, udah dikasih peringatan kan, 3 kali peringatan nanti. Tahu dari mana Teh Gagan mereka nyontek? Mohon maaf ya, aku tuh kan dulu seperti mereka, pengalaman. Pernah nyontek? Pernah dicontekin? Terakhir tuh kapan ya? SMP kayaknya nyontek. Mohon maaf udah lama. Udah. Berarti setelah SMA enggak ya? Iya. Cuman kan pasti ketahuan kan gestur mahasiswanya. Gestur apa nih? Kayak badannya kan, kalau orang fokus ngerjain UTS gitu atau UAS, kelihatan kan dia cuma fokus sama soalnya, sama kertasnya, sama konkretannya. Nah, nanti kalau misalnya anak nih, kenapa kamu goyang-goyang terus? Kan online Teh. Oh enggak, ini pas offline. Pas offline. Ini online, ini mau online. Kalau online sih ya ampun, agak sulit ya. Kalau ujian tuh walaupun sudah ada misalnya aturan kameranya harus diposisikan seperti ini, seperti itu, tapi kita tidak bisa jamin misalnya dia layarnya ada berapa gitu. Bukannya suzon ya, cuman kan ya kejujuran juga salah satu yang bisa dilatih gitu waktu perkuliahan. Dan lumayan susah. Jadi kalau lagi online sih nggak bisa killer. Nah itu maksud saya, berarti agak sedikit terhambat ya kalau kita menemui kejujuran atau tidak jujurnya mahasiswa. Iya, akhirnya ya udah kalau gitu kita bikin alat ujiannya yang lebih canggih. Misal soal ujiannya tuh bisa di shuffle gitu, bisa diacak satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Soal ujiannya bisa beda gitu. Beda urutannya, beda angkanya sedikit. Tapi bikin soal itu juga kan bikin soal yang tingkat kesulitannya tuh sama, itu juga kan lumayan ya. Lumayan harus musingin ya. Ini dunia perdosenan dan mahasiswa itu memang nggak ada habisnya kalau kita bahas. Mungkin Teh kan pernah menyimak gitu viral chat dosen. Mungkin pernah lihat ya di internet, chat dosen dan mahasiswanya tuh minta bimbingan skripsi. Rame tuh di sebulan kemarin apa 3 pekan yang lalu gitu, minta ketemuan, Bu bisa nggak saya nge-WA kan si mahasiswanya tuh, Bu bisa nggak ketemuan untuk ini, nggak bisa katanya, kamu ini aja dulu kirim emailnya. Sudah Bu gitu. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, Bu kira-kira kapan ya Bu saya bisa dapat tanda tangan persetujuan? Terus dibalas sama dosennya gini, kok kamu ngatur-ngatur saya? Pernah kan itu, pernah melihat mungkin Teh Gagan pernah? Enggak ya, aku nggak pernah lihat. Masa? Enggak. Nah, saya kasih tahu nih. Itu viral di Twitter, di IG, di Facebook, viral curhatan seorang mahasiswa yang digituin dosennya. Maksudnya digituin tuh dicuekin dosennya. Ya kata dosennya tuh, kita nggak sebut kampus mana ya, pokoknya ada di situ nggak disebutin kampus mana.
kamu kok ngatur-ngatur saya, kata dosennya. Dan kebetulan dosennya tuh ibu-ibu gitu, pas nih ibu-ibu. Terus dia nangis gitu, ya Allah, saya pada udah ini gitu. Nah, sering kejadian gak sih sama Teh Gagan gitu, maksudnya selama pandemi ini bahkan atau sebelum pandemi gitu, kalau komunikasi antara mahasiswa dan dosen, misalnya WA, ya Bu, boleh nggak ketemuan? Pasti kan ngebimbing skripsi juga Teh Gagan. Gimana Teh Gagan? Ada online sih semuanya sekarang nggak ketemu. Tapi alhamdulillah anak-anak bimbinganku sopan-sopan, di kelas juga sopan-sopan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau mereka mau kasih masukan gitu kan, ya namanya juga aku juga masih belajar mengelola kelas secara online gitu. Pasti butuh feedback dari mereka, gimana nih bagusnya kalau kayak gini, enak nggak ke mahasiswanya? Kalau aku pikir sih enak ya udah gitu. Sopan-sopan sih, WhatsApp-nya atau message di MS Team-nya misalnya. Tidak ada masalah dengan hal itu. Nah, menyikapi fenomena yang kayak gitu menurut Teh Gagan apa sih? Sebenarnya titik permasalahannya di dosennya, di mahasiswanya atau apa? Kalau menurutku ya Teh, itu kayaknya miskom aja sih sebenarnya. Ya saya juga pernah jadi mahasiswa kan. Kita kan udah sepenuh hati untuk, bahkan saya gini loh waktu kuliah. Waktu dulu kan belum ada WA ya, masih SMS. Saya memastikan betul isi SMS saya tuh menyinggung gak sih perasaan si dosennya gitu. Iya. Menurut kalian gimana tuh? Ya, dari dua pihak bisa diperbaiki sih ya, misalnya mahasiswanya lebih sopan untuk menyusun message-nya lebih baik lagi. Terus kalau dosennya bilang ya nanti ya sabar woy. Oh iya itu. Jadi memang sabar aja ya gitu. Iya. Dan mungkin gini Teh. Ya mahasiswa di satu sisi dia dituntut untuk segera lulus, untuk segera selesai S1 misal kalau kita ngomongin S1. Di satu sisi mungkin dosennya kok kayak yang kayak mengabaikan gitu loh Teh. Iya, aku nggak pernah ada pengalaman begitu sih. Kalau di kampus malah dosen ya yang ngejar-ngejar. Gimana di ITB kayak gitu? Iya, di kampus tuh kayak misalnya ada mahasiswa nih jarang banget masuk. Waktu itu pernah ada dosen wali yang nyamperin ke kampungnya. Seriusan? ITB gitu, ini? Ditanya kamu kemana gitu, kenapa? Ada kesulitan apa gitu. Wah, dahsyat. Gimana ya? Teh Gagan gitu juga nggak? Ke anak-anak waliku begitu. Jadi wali itu maksudnya Teh Gagan sebagai dosen pendampingnya ya? Dosen pendamping. Kalau sebagai dosen pembimbing sih alhamdulillah baik-baik ya. Kalau jadi membangun komunikasi sama orang tua mereka juga gitu. Ya alhamdulillah sih nggak pernah ada hal yang. Menurut Teh Gagan, agar tidak ada terjadi slack kayak gitu, dosennya harus kayak gimana, mahasiswanya harus kayak gimana? Dari kacamata sudut pandang dosen ya. Kalau dari sisi dosennya, aku nggak tahu ya, mungkin dosen yang bersangkutan tuh lagi sibuk-sibuknya atau ibu-ibu ya, namanya ibu-ibu ya di rumah ada pekerjaan rumah, lalu anak, lalu suami, lalu kantor, pusing gitu. Nah mungkin dari sisi mahasiswanya jangan jadi deadliner gitu. Udah tahu dia butuh lulus cepat, mungkin bisa di kayak kirim message-nya tuh, kirim emailnya kapan, message-nya kapan gitu. Jadi ya kalau dari sisi mahasiswanya kan kita nggak bisa memaksakan dosen harus begini, dosen harus begitu gitu. Ya udah lakukan yang terbaik aja nanti biar. Jangan sampai terjadi ini ya, maksudnya tuh udah di tahap akhir nih. Iya udah mentok nih lo gitu. Nih. Terus menyinggung dosen dan itu mengacaukan semuanya gitu. Kan ada istilah kayak gini, punten ini Mak. Ya mungkin Teh Gagan sebagai dulu mahasiswa dan sekarang dosen mengiyakan atau enggak juga terserah ya. Dosen itu ibarat ya harus diturutin gitu, mau nggak mau sebagai raja gitu loh. Ya harus nurut lah gitu loh. Jangan sampai, terutama bagian ini ya, bagian skripsi gitu, dosen pembimbing gitu. Udah lu mah nurut-nurut aja dah gitu, yang penting selesai gitu. Gimana Teh? Sejujurnya ya. Dulu juga kayak gitu Teh Gagan waktu S1, skripsi. S2, S3 semuanya benar-benar oke, kamu diarahinnya kemana ikutin gitu. Soalnya ya nggak ada ruginya sih nurut sama orang tua. Siapa tahu kan punya idealis sendiri, mungkin mahasiswa, wah saya pengen kayak gini Bu, Pak gitu. Enggak juga ya, atau gimana?
ya tergantung konteks si skripsinya mungkin ya. Kalau masih relevan ya pasti itu juga akan dipertimbangkan oleh dosennya. Kayak mahasiswaku sekarang, Bu aku mau belajar ini dulu gitu. Terus dilihat, oke, masih bisa. Boleh kamu kasih itu dulu gitu. Oke. Kayak tapi tetap kan dikasih kalau sebagai dosen pembimbing tetap ngasih apa ya? Kayak guideline gitu biar apa yang dia pelajari itu bisa ditarik benang merahnya. Jadi dia bisa nyusun tugas akhir yang lebih baik. Oke. By the way, Teh Gagan pernah mengalami kayak gini gak? Kayak gitu tadi cerita-cerita mahasiswa gak sopan banget nih, saya lagi kayak gini, WA-nya kayak gini gitu, pernah gak? Adab ya, maksudnya adab terhadap guru gitu. Kan sekarang fenomena sekarang Teh Gagan ya, akhlak gitu ya. Antara misalnya siswa ke guru, mahasiswa ke dosen gitu. Menemui itu gak Teh Gagan? Pernah punya pengalaman seperti itu gak? Apa ya, paling yang nyontek-nyontek, yang berbuat curang gitu aja sih. Tapi itu juga mudah diingetin, kalau masih udah sobek saja kertasnya. Menyobek pernah? Iya pernah di kelas. Wow. Dan ya udah diberi ya? peringatan 3 kali. Ya aku sudah bilang juga di awal kalau ini kan memang hukumannya kan langsung kan. Kalau di ITB kalau ketahuan nyontek gitu. Ketahuan nyontek Iya, mohon maaf lahir batin. Kalau ngulang? Iya, ngulang. Ngulang semester depan? Mungkin tahun depan. Karena kan kuliah ada yang cuma di semester ganjil. Oke gitu. Ya begitu. Oh my god. Gue dosen killer. Ini Teh Gagan dosen killer ini. Enggak bukan dosen killer ya. Dosen tegas. Iya, orang udah dibilangin kayak gitu, masih gitu aja gimana sih? Ya. Dan yang main-main sama Teh Gagan bagi sobat baik yang kebetulan jadi mahasiswa jurusan matematika MIPA ya? MIPA bukan sih di ITB? MIPA, tapi kalau matematika kan ngasih kuliah layanan, jadi bisa mengajar fakultas-fakultas lain. Oke. Yang mengambil matkul matematika. Oke. Nah, ngomongin matematika nih, Teh Gagan suka banget matematika ya? Bayangin sobat baik, S1, S2, S3 matematika, ya Allah, saya mah ya mending apa gitu. Suka banget ya? Kalau ada S4 juga aku ambil tuh sayang ya, baru Samsung doang yang punya. Samsung lah S10. Suka banget ya? Dari kecil sih di kayak maksudnya bapak tuh kalau mau berangkat kerja biasanya ngasih PR tambahan gitu. Emang bapak apa kerja dulu? Swasta. Oh swasta. Ngasih PR-nya tuh macam-macam sih, misal ada kayak mewarnai juga ada gitu, tapi seringnya ngasih soal-soal matematika yang relate sama sekolah SD waktu itu. Contohnya apa tuh? Kayak tambah-tambahan perkalian yang saya 2 digit kali 2 digit atau 3 kali 3 gitu. Berarti ada faktor ayah yang membuat dirimu tuh suka matematik ya? Iya, tiap mau latihan buat Aira. Iya, buat anak saya boleh nih. Gimana? Nah, nanti pas pulang kerja tuh dicek gitu bener atau enggak gitu. Kan kayak apa ya, anak-anak sih seneng banget gitu dikasih tantangan kayak gitu. Nah, ya mungkin udah gitu. Jadi orang ya memang susah sih ya gitu. Ada materi-materi yang memang susah banget gitu di matematika. Ada juga orang yang lebih pintar dari aku gitu. Ya kita bertahan hidup saja lah. Itu semua anak ayah Teh Gagan tuh ngasih PR ke semua anaknya. Sama matematika ada juga. Kayak kertas A4 gitu nanti wah luar biasa. Diambil pas. Inspiratif sekali ayahnya Teh Gagan. Bisa dicontoh teman-teman sobat baik. Dan Teh Gagan di situ jatuh cinta banget ya sama matematika. Karena sering ya, sering dikasih tugas. Jadi terbiasa gitu loh. Orang kan biasanya takut ya belajar matematika, tapi mau dikasih guru kayak gimana juga ya aku udah keseringan dikasih soal. Misalnya naik mobil nih, ntar coba tambahin tuh nomor polisi mobil depan gitu. Oh gitu? Itu kan belajar aljabar secara tidak langsung. Misalnya pengelompokan 1 tambah 9 tuh kan 10 gitu. Jadi enggak, misalnya ada 4 digit nomor polisi. Jadi enggak satu-satu ditambahin, tapi bisa mengelompokkan gitu. Gak paham saya. Misal 1 2 8 9. Kan kalau ditambahin satu-satu tuh kan 1 tambah 2 tambah 8 tambah 9 kan agak lebih lama dibandingkan disatuin tuh 1 sama 9 10, 2 sama 8 10, 20. Yeay.
1289. Kan sama teh dihitunginnya satu-satu. Hah? Oh, ayo yang depan sama sampingnya, belakang sama tengah gitu. Depan sama belakang. Oh, 1,9. depan sama belakang, tengah sama tengah. Oh, kayak gitu Kan jadi ngitungnya. Lebih simpel. Nah, itu sudah terlatih sejak SD. Iya. By the way, nilainya selalu di atas 9 enggak waktu SD, SMP, SMA? Lupa, Ya kan, ini bisa jadi pertanyaan. Wah, dokter. Enggak sih kayaknya. Dokter matematika berarti dulunya juga matematikanya bagus semua gitu. Enggak juga ya? Enggak sih kayaknya, enggak yang kayak excellent banget gitu 10 terus enggak seperti itu. Tapi biasa-biasa aja. Dirimu ini ya menikmati kali ya. Iya, jadi kalau ini susah nih, udahlah gitu, kotret aja. Kotret aja. Dan dirimu seneng ngotret. Otak kiri berarti ya Teh Gagan ini. Mengandalkan otak kiri ya. Kan otak kiri tuh ngitung-ngitung kayak gitu. Iya, ya banyak yang bilang juga cara berpikirnya tidak seperti wanita kebanyakan gitu. Kayak gimana emang? Ya misalnya kalau perempuan tuh kan curhat tuh untuk didengerin ya. Kebanyakan, mohon maaf. Mostly. Tapi aku kalau curhat tuh aku pengen solusi, woy, bantuin gitu. Oh, kalau yang lain mah udah ngeluarin aja gitu. Tapi Teh Gagan mah, ya apa nih solusi atas curhatan gue? Tolong jawab gitu loh. Kira-kira seperti itu. Oh my god, maksudnya ya ini saya sorry ya Teh Gagan karena saya di luar salah satu orang di muka bumi yang ke matematika tuh jaga jarak, social distancing. Maksud saya ya Allah, kenapa sih harus ada matematika di dunia ini gitu? Ini saya salah satu orang termasuk orang yang seperti itu. Tapi ternyata sobat baik, matematika itu fundamental dalam kehidupan kita ya. Ya tentu saja. Sekarang matematika itu jadi salah satu bahasa gitu. Ih, keren banget istilahnya. Gimana itu bahasa? Apa ya? Coba ngobrol sama orang lain. Kalau pakai bahasa matematika pasti ngerti. Kayak gimana bahasa matematika? 1 tambah 1 sama dengan 2. Enggak sih, ada juga jawaban lain. Ya maksudnya gimana tuh Teh? Tadi istilah Teh Gagan, misalnya matematika itu bahasa gitu. Iya, misal sekarang kita lihat di dunia yang apa ya? Mau cari apa coba sekarang? Dedek misalnya mau mengadakan dompet duafa maksudnya ya, lembaga kemanusiaan. Mau mencari apa sih yang lagi hits gitu di masyarakat. Mau mencarinya dari sosial media. Karena sekarang kan nggak bisa kita nanya langsung gitu ke orang. Trennya apa nih yang lagi hits? Oke. Itu kalau sekarang susah ya, karena orang sebentar lagi akan ada PSBB lagi gitu. Oke, kita lihatnya dari sosial media misalnya. Nah, itu bisa pakai tools-tools yang ada di matematika. Jadi ada namanya machine learning, di dalamnya ada matematika juga gitu. Deep learning, di dalamnya ada matematika juga. Mau kemana? Olahraga, contoh olahraga nih gimana tuh? Olahraga. Kita bisa ada pemodelan ya Bapak. Ada pemodelan harus kayak gimana sih lari, itu ada penelitiannya, ada papernya gitu. Harus kayak gimana sih lari sprint biar menang gitu. Asli itu ada teknik itunya. Ada pemodelan matematikanya. Dan itu dipraktekkan tuh it works gitu. Maksudnya itu berhasil gitu. Iya. Dengan cara matematika. Diaplikasikan ke aku agak lupa sih, tapi diaplikasikan waktu itu ke memang juara dunia saat itu. Siapa Teh? Lupa. Jadi bisa ditambahkan. Itu maksudnya tuh rumus-rumus atau penelitian matematika untuk itu diaplikasikan dan itu berhasil. Wow. Dan memang matematika ini seperti ini ya Teh ya. Maksudnya sosok yang ditakuti, tapi ketika udah kenal itu manfaatnya dahsyat banget kan ya. Kayak tadi olahraga gitu. Saya baru mau apa Sok? Di seni aja ada. Oh, seni kayak gimana seni? Pattern salah satu pattern seni itu bisa dibangkitkan dengan pola model matematika. Pattern seni kayak yang bulat-bulat terus di dalamnya ada bulat-bulat lagi gitu, atau ya itu kan sebenarnya misalnya kita bikin satu pola nanti bisa di copy jadi sekian banyak gitu. Nanti kita kasih pola sedikit, nanti dia di aplikasi ini programnya akan membuat
yang ukuran lebih besar gitu. Tapi salah nggak sih Teh? Maksudnya gini, sorry. Orang yang ngomong, aduh susah banget nih matematika, ngapain sih? Gak usah belajar matematika gitu. Rugi banget Rugi ya? sana. Maksudnya how to make sure mereka itu salah gitu loh. Dan mereka tuh harus minimal kayak Teh Gagan tadi lah. Udah kerjain aja dulu gitu. Gimana Teh? Apa yang ya tips and trik utamanya bagi orang tua muda gitu yang bisa punya anak gitu ya. Yang kita terlanjur udah ya udahlah gue aja yang kayak gini, anak gue mah jangan gitu. Pertama tuh kitanya jangan ngeliatin anak itu pasti akan menjadikan orang tuanya kan teladan nomor 1 dulu ya. Nah, yang pertama kita jangan ngeliatin ke mereka kalau kita tuh nggak suka matematika. Oke, itu karena, satu ya. Satu pertama. Mereka akan lihat kita gitu. Kalau kita bilang susah ya. Bokap gua aja udah bilang susah, apalagi gua gitu. Terus akan ditelan bulat-bulat gitu. Terus yang kedua ya memang betul itu susah gitu, beberapa susah. Fakta ya. Fakta. Misalnya pertama kali ngenalin matematika ke anak aja kan hal yang dari hal yang real, misalnya 2 permen, 3 permen ke hal yang abstrak ke angka. Ya. Kayak 3 permen ditambah 3 permen, kitanya harus orang tuanya harus melengkapi sedikit pengetahuan bagaimana mengajarkan hal itu. Tapi sekarang banyak gitu di YouTube buku-buku ya asal kitanya sedikit lebih rajin, sedikit lebih explore ya. Nanti kita bisa transfer itu ke pas ngajarin anak yang kan apa ya, yang ya hal-hal yang sederhana aja bisa sambil dimasukkan tuh. Jadi itu tips ya matematika ya. Satu, tunjukkan bahwasanya kita jangan memperlihatkan kita tuh benci matematika gitu ya, B aja gitu ya. Kedua, ajarkan pelan-pelan itu ya. Dan yang ketiga, ajarkan selipin aja itu di mana-mana gitu. Pas kita lagi apa kita ajarin, pas kita lagi apa ya, kayak pas kita ngajarin warna, misalnya pas kita jalan-jalan keliling komplek gitu, terus kan kita ngajarin itu daun warnanya hijau gitu. Tuh hitung tuh daun yang jatuh berapa. Terus ya jangan lupa juga sih selipin kayak akidah. Betul ya. Itu ciptaan Allah. Siapa ya yang bikin daun jatuh gitu. Kira-kira begitulah. Ini ada muatan parenting juga luar biasa ini Teh Gagan ini. Oke gitu, 3 ya sobat baik. 1, jangan memperlihatkan kita benci matematika. B aja gitu. Meskipun dalam hati benci banget. Kedua itu tadi real ya, sesuai real di lapangan. Yang kedua kitanya masih belajar. Kitanya masih belajar. Gimana sih gitu cara ngajarin ini tuh gitu. Oke. Ke anak meskipun ya sebenarnya semuanya kan kita ngajarin ke anak kan semua hal. Hal. Oke. Dalam hal ini bagaimana ngajarin matematika. Yang dulu mungkin sempat gagal gitu dalam dirinya sendiri, sekarang anaknya jangan sampai gagal gitu. Ketiga, ya di sehari-hari kayak misalkan yang paling cepat sih uang sih Teh. Misalkan, jajan ya. Kayak gitu kan. Ini 5.000. Tambah 5.000 berapa? 10.000 ya kayak gitu sih ya. Ya kalau anaknya udah agak gede. Udah ngerti kayak tambah-tambahan dikit sih ya bisa pakai itu. Tapi kalau balita mah jangan diiniin uang gitu lah. Cari yang lain gitu, metodenya yang lain. Nah, Teh Gagan, ini bukan pertanyaan lain juga nih, mumpung Teh Gagan masih ada. Maksud saya gini Teh, mumpung Teh Gagan di sini gitu, saya mau nanya mewakili sobat baik semua. Masuk ITB, ini kita ngomongin ITB nih, salah satu kampus bersejarah karena founding father kita dari sana, Presiden Soekarno. Dulu namanya apa? HS ya? Hoge School apa gitu ya, zaman Belanda gitu. Apakah kita tuh harus menetapkan dulu, wah saya mau jurusan matematika atau gimana Teh? Karena kan nanti masuk ITB tuh beda. Teh Gagan pernah sharing juga, masuk ITB tuh nggak seperti masuk kampus-kampus pada umumnya, gimana Teh? Ya kalau misalnya ini khususnya S1 ya, ngomongin S1 ya. Ya sebenarnya kalau mau masuk univ mana gitu, mau ngambil jurusan apa, nggak langsung ke situ sih pertanyaannya, tapi
misalnya kita punya junior gitu ya, misalnya adik-adik kita gitu, dia masih kan kalau remaja tuh masih mencari jati diri ya. Betul. Kadang-kadang 25 tahun juga masih mencari jati diri sih. Cuman kalau misalnya kita bisa, karena kita udah lebih dewasa, terus kita ajarin gimana sih caranya menentukan jalan hidup, mulai dari, dan biasanya yang penting itu kan kuliah ya, karena kalau SD, SMP, SMA mah enggak, ya beda sih kalau dia pilih SMK misalnya ini SD, SMP, SMA oke. Tapi kuliah tuh kan akan mengantarkan dia menuju kerjaannya dia apa, masa depannya kayak gimana gitu. Nah kalau kita bisa mengajarkan ke adik-adik kita gimana sih cara menentukan itu gitu. Kamu sukanya di mana, kamu bakatnya apa, cocoknya nanti kemana gitu. Kita kalau kayak aku ke adikku ngasih lihat pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira berguna waktu dia lulus tuh apa aja, kira-kira kamu suka nggak gitu. Nah nanti kalau oke ini udah misalnya mau masuknya tuh mau bidang matematika gitu, terus matematika maunya di ITB gitu, ya berarti milihnya tuh fakultas dulu sih kalau sekarang. ITB tuh fakultas dulu ya, belum jurusan teh? Belum, jadi kayak ITB masuk fakultas dulu, nanti kalau matematika MIPA ya? Di FMIPA, lalu nanti pas tingkat 1 kuliah itu belajar SMA kelas 4. Oke, jadi nggak langsung penjurusan ya? Belum, nanti setahun setelahnya, jadi kayak penjurusannya 2 kali, ada pas masuk kuliahnya sama pas mau masuk tingkat 2. Mau tingkat 2 diganti lagi jurusannya? Enggak, kan pas masuk tuh masuk fakultas. Oke, masuk fakultas MIPA nih misalnya MIPA. Nanti pas mau naik tingkat 2 itu penjurusan ke prodinya gitu. Di MIPA tuh ada jurusan apa aja? Ini kita ngomongin MIPA dulu. Matematika, matematika, aktuaria. Aktuaria. Prodi baru. Apaan tuh teh? Bahas apa ya? Matematika keuangan. Akuntansi. Agak beda. Lebih kemana? Ini saya baru dengar loh soal aktuaria. Misalnya dia yang ngitungin mortality kalau mau ambil asuransi, kira-kira kayak gitu, belajar ngitung forecast. Iya yang kayak gitu. Mirip-mirip sama matematika keuangan, cuman kayak misalnya kalau farmasi itu kan abis lulus ada profesinya ya, namanya kan iya ada ya tuh. Ada ya. Teman saya ada tuh di farmasi. Kalau matematika tuh abis lulus bisa ngambil juga profesi namanya aktuaris. Nah kalau dulu ITB belum punya, S2-nya udah punya, S2 aktuaria, S1-nya belum ada. Terus 2 tahun lalu kayaknya, tahun lalu tuh muncul prodi aktuaria S1. gitu, S1. Lanjut ya setelah aktuaria. Matematika aktuaria, abis itu fisika, kimia, sama astronomi. Astronomi itu kalau mau jadi astronot atau enggak ya? Pokoknya kayak yang memperhatikan bulan, bintang, bukan ini ya, bukan kayak zodiak ya, bukan. Tapi lebih kayak teleskop ke apa? Di mana tuh di Lembang tuh saya lupa, Boscha gitu ya. Nah, tadi ya tingkat 1 tuh berarti kayak belajar lagi dasar ya matematika. Nah itu nanti ditentukan ya setelah itu tuh masuk jurusan mana? Iya, nanti ada berdasarkan nilai tentu saja, sama ada pilihan. Jadi ada 3 kali mereka disurvei kamu mau masuknya kemana gitu, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Tetap ya ditanya ya, bukan ditentukan? Enggak berdasarkan nilai dia doang ya, tapi dia maunya kemana gitu. Ya alhamdulillah kalau bisa masuk sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Tapi waktu itu karena adikku juga melalui tahapan itu. Adik teh Gaga nih, adik kandung. Adik kandung melalui tahapan itu, jadi waktu itu diajarinnya gini, fisika. Kalau kamu masuk fisika, kamu bisa ambil, karena dia maunya berkarir ya, berkarirnya tuh bukan sebagai dosen kayak aku gitu. Karena dia maunya kerja ke perusahaan gitu. Jadi kalau kamu masuk fisika, kamu bisa berkarir di bla 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 gitu. Kalau kimia, kamu bisa bla 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 bla. Jadi semua kemungkinan itu aku liatin, biar dia kayak kalau misalnya awalnya dia mau masuk A tapi masuknya B gitu, tidak akan terlalu kecewa. Kira-kira begitu. Soalnya kan kalau misalnya udah mimpinya masuk prodi A gitu, terus tiba-tiba nggak masuk situ kan, mungkin sangat besar ya pengaruhnya kepada misalnya
semangat dia untuk menyelesaikan kuliah atau gimana. Ada sih mahasiswaku yang begitu dulu gitu. Ya, jadi tidak ingin seperti itu, jadi ya begitu. Tapi tenang saja, kalau masuk ITB sih cap gajahnya lumayan ya. Maksudnya cap gajah tuh, oh ya maksudnya. Lulusan ITB maksudnya. Logonya. Alumni ITB itu insya Allah lah. Itu kalau melamar anak seseorang tuh gampang gitu. Lulusan mana, Dek? ITB, Pak, gitu. ITB saja dulu gitu. By the way tadi passing grade yang paling tinggi di matematika, di MIPA tuh berarti tadi ya, matematika ya? Aduh, yang terakhir sih nggak hafal ya, tapi biasanya matematika. Berarti adik Teh Gagan milih matematika tuh selain memang nilai, tapi juga karena keinginan dia sendiri ya. Karena ya. Secara passing grade masuk, dia bisa milih, gimana matematika. By the way, keajar dong sama Teh Gagan? Enggak, alhamdulillah nggak keajar. Loh, kok nggak keajar? Karena jurusan matematika. Iya, kebijakannya memang begitu. Kalau misalnya ada anak gitu, biasanya sih kalau dosen-dosen lain anaknya masuk. Oh gitu. Anak, ini adik kalau ya? aku kan adik, kalau ya. Jauh sekali ya jaraknya ya. 14 tahun. 14 tahun. Tapi kalau kami jajan bareng sih dikiranya seangkatan. Oh, jadi ya tahu lah maksudnya ya, awet muda. Ya kebijakannya memang seperti itu. Jadi kalau ada kayak keluarga dekatnya masuk, dia yang nggak ngajar mata kuliah yang ada adiknya di situ gitu, atau ada saudaranya di situ. Itu kebijakan berarti ya, kebijakan ITB ya? Di matematika sih kayak gitu ya supaya lebih transparan semuanya, objektif, tenang, hidup masing-masing dosen, masing-masing mahasiswanya dan lembaganya. Dan lembaganya juga ya. Oh iya, kebayang juga sih misalnya adik Teh Gagan nih keajar sama Teh Gagan gitu. Di rumah enggak serumah sih ya, udah beda rumah. Maksudnya masih ingat gitu waktu dulu, nih adik gue kesel banget dah gitu. Waktu kecil kayak gini, gue kasih nilainya ini kan gue gak objektif ya. Atau sebaliknya, nih adik saya nih, adik gue nih, gue kasih nilai A aja terus. Nah itu meskipun pada kenyataan faktanya adik Teh Gagan pintar gitu ya. Iya kan, kasihan kan kalau emang dia beneran pintar, tapi muncul isu-isu tidak enak. Ya zaman sekarang. Gibah. Ya maksudnya tuh khawatir mengundang gibah dari semua kalangan, baik teman-temannya mungkin. Lu mah enak gitu loh, nilai A. Kakak lu kan dosen gitu, kayak gitu ya. Iya. Tapi sekarang juga suka dibercandain sih. Misalnya dia bilang, aku mau belajar sama temen ya gitu. Terus ngapain kamu belajar sama temen? Sini belajar sama aku. Mau nggak dia? Enggak sih. Sudah kuduga, gak bakalan. Asli, biasanya tuh kayak gitu sih, adik, anak gitu. Saya pernah punya ini deh, bukan punya sih, maksudnya kisah gitu. Guru saya gitu, ketika saya ke Tasik, saya kan orang Tasik, sama kayak suami Anda orang Tasik juga. Ketemu, wah, corona ini membuat banyak hikmah, termasuk saya katanya. Dan guru-guru katanya. Cerita tuh guru saya katanya. Nih ada nih Pak Anu gitu, dia cerita Pak Anu aneh ya katanya. Saya di sekolah ngajak anak didik saya ngajak sholat tuh gampang katanya. Ini saya di rumah ngajak anak saya sholat susah banget gitu. Kayak gitu ya. Biasanya ya termasuk kayak tadi Teh kan. Adik mah jarang, gak pernah mau gitu belajar sama kakak karena ya pasti sense-nya beda, feel-nya beda gitu. Pasti dimarah-marahin gitu, apaan sih gak bisa gini-gini amat gitu. Gak pernah ya? Atau masuk ITB juga gak pernah konsultasi? Ya enggak sih, kan dia nanya gitu bagusnya gimana ya. Dia masuk ITB-nya tapi sendiri ya, berdasarkan kemampuan dia kan dia. SNMPTN atau sekarang apa namanya? SBMPTN. Dia ikutan yang ujian tulis gitu. Ya alhamdulillah masuk ITB, alhamdulillah masuk matematika. Oh, Masya Allah, keren ya. Pinter berarti. Awat ya? Awat. Nah, sobat baik masih lama. Woi. Tentu saja akan dites dulu. Oh, tesnya matematika. Integral lipat 3. Bayangin kalau anak-anak lain, misalnya kalau ini bercandaan ya. Kayak yang lain tuh bawa martabak, ini bawa soal. Kan tadi ayahnya Teh Gagan itu disuguhin soal. Kerjain dulu, kalau udah masuk, udah selesai boleh masuk gitu. Bayangin, emang harus pintar matematika ini.
Yang lebih susah lagi anak aku. Oh Nanti iya. dites Oh iya. Al-Quran sama bapaknya sama Wah. Ya Maryam ini. Kebayang. Tapi itu teh serius ya pasti kayak gitu. bercanda lah. Oh. Ya, Tapi kalaupun iya gak apa-apa teh. ya kalau Berarti itu standarnya tinggi calon mantu teh kagak nanti. sebenarnya kalau misalnya kepintaran, ya kan kepintaran bisa dari perempuan Ya, gitu. oh Jadi iya. ya nanti kalau fisik mostly dari laki-laki Oh, gitu ya. iya, Tentu saja iya, fisik iya. juga akan aku. Itu selalu menjadi perdebatan di dunia suami istri. Pintarnya kan dari aku ya. Nggak apa-apa kalau mau ngaku-ngaku, Iya, tapi pasti iya. dari perempuan kok. Iya, kayak gitu ya. Karena kecerdasan tuh dari ibu. Itu ada studinya ya? Kayaknya sih ada ya, Aha. walaupun ya pasti akan aku klaim walaupun tidak. Makanya cari istri yang selain soleha itu pintar ya Teh. Iya, kalau perempuan cari calon yang badannya bagus, fisiknya oke. Maksudnya? Iya, kan fisik nurun. Oh kan? nurun ya? Oh, alhamdulillah. Saya mendapatkan itu dari istri saya. Udah cantik, cerdas, amin, alhamdulillah. Pernah ketemu kan? Jadi Maryam itu anaknya Teh Gagan. Bapaknya itu Hafiz. Bayangin sobat baik. Ibunya doktor matematika, bapaknya Hafiz. Jadi anak kalau gede ada yang suka tesnya matematika coy. Tesnya apalah gitu. Aduh, Masya Allah. Ya semoga ini jadi ini ya motivasi sih Teh ya. Motivasi buat kita semua. Maksudnya ya ilmu itu nggak ada yang sia-sia termasuk matematika yang selama ini kita benci. Ada pesan-pesan bagi sebagian banyak orang Teh Gagan gitu. Bagian banyak orang kan bukan benci sih, lebih ke jaga jarak aja sih Teh. Social distancing aja sama matematika. Padahal kan di dalam dunia nyata tuh kepake banget gitu. Ya belanja kan kalau nggak pintar matematika mau dibodohin ya. Iya nggak sih? Ya bisa beli nih lagi diskon gitu berapa persen tapi dibodohin gitu loh, gak ngerti persenan diskon gitu. Mama tuh pasti gitu banget ya. Ini kalau beli 1 segini, kalau beli 6 segini. Oke aku beli 6, padahal kan spending money-nya kan saat Betul. itu gede. Nah itu pentingnya matematika kan itu. Jadi kita tuh lebih ke emosionalnya, oh diskon padahal spending money-nya lebih banyak gitu dibanding beli satu padahal gitu. butuhnya juga 1 ibu. Tuh. Nah itu pentingnya matematika. Nih saya kenapa saya nggak dari dulu ya ketemu Teh Gagan yang mencerahkan gitu. Matematika itu mengasyikan gitu. Dan di dunia olahraga, ya kayak saya suka bola Teh. Kayak statistik kan itu matematika ya? Iya, wah dipakai banget kan. Iya, statistik bola gitu. Messi berapa kali nendang, ternyata gagal. Ronaldo berapa kali umpan, nendang. Nah itu kan bicara statistik dan yang gol dari tendangan penjuru mana. Betul. Dan itu secara sains tuh beneran ya? Iya. Dan harusnya Teh Gagan kalau nggak salah punya teman alumni matematika itu mantan sekjen PSSI ya? Iya, itu seangkatan sama aku. Namanya Ratu Tisa. Halo Mbak Ratu Tisa. Kalau Anda nonton ya yuk ke sini main. Untuk podcast. Kenal baik Teh, teman baik? Seangkatan. Ini banget gak? Maksudnya komunikasinya ini banget gak? Ya kalau sekarang sih enggak ya, apalagi setelah beliau menduduki jabatan yang tinggi, jadi kayak nomor handphone juga itu kan jadi lebih keep gitu. Ya begitu. Tapi kalau mau disampaikan pesannya. Ya kalau ketemu Teh Gagan ya silaturahmi nih ke The Podcast, kita sharing-sharing lah kayak Teh Gagan. Bagaimana matematika tuh dalam kehidupan nyata sangat-sangat berguna. Dan mungkin diterapkan ya di PSSI ya, waktu beliau menjabat sekjen PSSI mungkin bagaimana statistik itu dimainkan gitu. Iya, kan bukan cuma rumusnya aja sih yang kepake, tapi di matematika kan diajarin gimana sih berpikir strategis gitu. Itunya yang bisa diaplikasikan dalam setiap kehidupan kita gitu. Mau ngapa-ngapain juga kita pasti mikir yang lebih efektif efisien yang mana ya gitu. Gitu. Rute misalnya. Rute kan ya kita bisa dibantu Google Maps ya sekarang. Tapi kan kita bisa kayak rute kan bisa dianggap kayak graf dari satu titik ke titik yang lain dihubungin sama garis gitu. Nah, mau rute yang paling pendek misalnya dari rumah mamaku mau ke ITB gitu. Sebenarnya rute yang lebih pendek ada sih, cuman ada rute yang lebih cepat pastinya.
Yaitu rute yang tidak banyak lampu merahnya. Oh Bisa. iya. Kan ya yang kayak gitu aja kan bisa diketahui oleh matematika. Masuk By the way Teh kan mata kuliahnya apa? Mengampu apa? Semester ini. Iya. Semester ini ada. Gini deh, ahlinya ahli apa di matematika gitu? Kalau aku tergabung di kelompok keahlian aljabar. Aljabar tuh apa? Aljabar itu krim de la krim dari matematika, aljabar dan analisis. Apa tuh Teh? Jelasin, saya juga paham ini. Singkatnya, lebih singkat, lebih misalnya, simpel. Bilangan real 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya, dan koma-koma di tengahnya itu kan kalau mungkin orang lihatnya angka-angka doang nih, gitu. Bilangan-bilangan doang, tapi oleh aljabar nanti dilihat, dikumpulin itu semuanya, terus dilihat strukturnya. Misalnya sifat-sifat dari himpunan bilangan real tuh kayak gimana, apa aja, nanti turun deh. Itu tuh dasar dari matematika tuh aljabar ya? Aljabar, menurut aku aljabar dan analisis. Kalau kalkulus itu apa? Itu aljabar analisis di dalam ya. Oh, kalkulus itu bagian dari aljabar. Oke. Ya campur-campur. Bayangin skripsinya kayak gimana? Skripsinya pendek kok, cuman berapa halaman? Skripsi tuh kayaknya makin tua makin pendek, cuman berapa ya, nggak sampai 100 kok, cuman puluhan aja. Itu menganalisis apa sih? Ya nantilah ya. Silakan main-main ke ITB, ke Teh Gagan, siapa tahu dapat pencerahan gitu. Tip and trick Teh, maksudnya saran sih bagi sobat baik yang masih, termasuk saya sih yang mau S2 gitu atau S3, S1, S2, S3 ke ITB, apa yang perlu disiapkan? Itu mentally, physically atau apa gitu. Karena kan ITB gitu. Institut Teknologi Bandung. Orangnya pintar semua. Yang pintar-pintar sih ya. Yang pintar-pintar. Ada yang rajin juga ada. Rajin. Beda ya antara pintar. Ada yang beruntung. Beruntung. Gimana Teh, silakan. Tipsnya ya untuk S2 nih. S1, S2, S3 semua deh. Kalau untuk sarjana misalnya S1 aja atau S2 aja gitu. Sebenarnya tipsnya kalau mau sukses ya jangan takut kalau kamu nggak punya uang. Karena beasiswa banyak banget gitu. Di ITB? Di ITB banyak banget. Beasiswa banyak banget, asal kitanya mau nyari informasi, terus ya mau ngurusin kayak administrasi gitu. Kesana kemarinya ya. Ada syarat apa ya udah gitu, kamu kumpulin. Dia minta wawancara ya udah ikutin jadwalnya, jangan sampai kelewat. Insya Allah banyak banget peluang beasiswa tuh. Malah sampai beasiswa voucher makan siang aja ada. Ada. Itu dari siapa ngasih kayak gitu? Alumni. Oh, alumni, ikatan alumni ya. Dari ITB-nya atau misalnya ada perusahaan datang ke sini, dari pemerintah juga ada. Pokoknya nggak usah takut kalau nggak punya duit. Daftar, yang penting masuk. Gimana nih tipsnya biar masuk dulu? Nah gitu. Itu biar masuk dulu. Biar masuk dulu itu gini deh, kan soal tuh kan paling berubah-ubah dong ya tiap tahunnya. Cuman tahun ini aja yang agak berbeda karena tesnya tuh SBMPTN-nya tesnya nggak sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Ini pakai sistem kayak SAT gitu, kayak SAT gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya udah coba kerjain soal, kumpulin tuh buku-buku persiapan SBMPTN, kerjain aja soal. Semua soal di situ dikerjain gitu. Dihabisin tuh satu buku, nanti ambil lagi buku yang lain, habisin lagi tuh latihan-latihan soal di situ. Masa iya sih gitu. Nggak ada yang sama karakternya gitu ya. Iya pasti kan mirip ya, kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan entah diganti, misalnya yang dulu ditanyainnya apa, yang sekarang ditanyainnya apa. Seriusan coba kerjain semuanya. Itu tuh tips dari Teh Gantina. Pasti muncul ya, insya Allah ya, beberapa ya. Apa ya? Kalau nggak, mungkin bukan soal tepat yang itu, tapi tipenya. Yang ini ditanyain apa, yang di sana nanti ditanyainnya apanya. Modelnya sama kayak gini. Kalau khusus untuk matematika kan rumusnya kan itu doang ya. Jadi pasti ya muter aja di situ. Kalau udah bisa satu tipe, ya kan ketahuan ya. Kalau yang ditesin tuh topik A, B, C, D, E, ya udah diusut aja topik A, udah pintar belum nih gue gitu. Cobain B terus digituin. Ulet ya, tekun aja ya. Iya, maksudnya ya gimana ya, kalau emang beda ya, misalnya teman gue ada yang pintar banget, dia kayaknya tidur di kelas aja,
masuk itu materi gitu ya. Pas bangun ditanya bisa jawab. Wah, Kan kesel cerdas ya sama itu. kayak gitu. Jenius. Ya terus kita sadar gitu, otak kita nggak segitunya. Ya udah, kayak gimana? Ya udah kerjain aja soal latihannya. Ya. Dan berdoa ya terakhir. Doa ibu bapak sih terutama ya. Ibu, Gitu. bapak. Ya waduh itu udah Menembus langit. Insya sudahlah Allah. gitu. Bismillah. Teh Kantina, thank you so much. Ya, Thank you for coming, sudah sharing tentang permatematikaan, per ITB-an, dan perdosenan dan permahasiswaan. Sehat selalu Teh ya di masa pandemi ini. Semoga kita survive dan panjang umur. Amin. Karena di saat seperti ini adalah doa dan ikhtiar makan makanan yang sehat, minuman yang sehat itu penting gitu. Iya. Thank you for coming Teh, thank you for sharing. Semoga ini bermanfaat banget bagi sobat baik semua. Jangan lupa sobat baik subscribe channel The Jabar TV agar kita selalu bersemangat untuk menghadirkan konten-konten yang memberikan informasi, mengedukasi dan menghibur. Terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.